Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Soy Iter, di mana aku mau ngebagiin prosesku untuk nyoba menyelesaikan challenge-challenge hacking dari internet. Dan akhirnya kita masuk lagi ke website Try Hack Me. Karena baru-baru ini ada pelonjakan subscriber channelku, mungkin aku harus ngasih sinopsis sedikit untuk Try Hack Me ini. Jadi kita lagi nyoba ngerjakan challenge hacking dari Try Hack Me, lebih tepatnya di series starter di bagian praktisnya Try Hack Me. Jadi bisa dicek di sini kalau ada yang mengerjakan di bagian learn, baru di sini nanti ini kita tutup. Tema lagi masalah learn praktis, nanti di praktis ini cari aja bagian seriesnya. Nah series itu nanti ada level starter, ada beberapa level yang sudah aku kerjakan. Di antaranya level Pickle Rick sama Mr. Robot, dan ini level ketiganya Tom Ghost. Oke, jadi level Tom Ghost ini nanti kita belajar tentang vulnerability Ghostcat. Ghostcat itu sebuah vulnerability yang ada di server Apache ya, penggunaan Apache sama Tomcat. Sebenarnya penggunaan Tomcat yang bermasalah, habis itu dia pakai AJP 13, jadi penggunaan Tomcat sama AJP. Di situ masalahnya nanti kita coba exploit untuk ngebaca sebuah file di situ. Jadi masalah itu LFI, local file inclusion. Jadi tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja kita copy target IP address dan kita mulai basic enumeration. Pertama itu nmap, gobuster, nikto, kalau ada webnya nikto sama whatweb. Pertama itu kita pakai sudo nmap -pdash untuk semua port, baru biar lebih cepat, biar nggak lama, min rate-nya kita setel jadi 1000 atau 10.000. Kalau aku sih 10.000, walaupun untuk beberapa target 10.000 ini kadang malah bikin gagal. 10.000 aja biar lebih cepat. This min rate, so kita output di kita cek dulu apa belum di Tom Ghost ls, dan itu belum aku bersihkan file-filenya. Scans harusnya aku bersihkan dulu ya. Ini rm-r untuk all. Yes. Oke, nggak ada, sudah. Nah, di sini kita baru pakai nmap, sudo nmap -pdash min rate 10.000 -on, kita output ke scans. Ya, biasa formatnya nmap. Untuk nama programnya baru TCP all, apa aja yang kita mau enumerate. Clear scans, baru IP addressnya, jangan lupa. Enter. Pakai -vv berlebih. Kalau mau lebih cepat dapat hasilnya itu pakai -vv, jadi dia pakai verbose, jadi cepat kelihatannya. Jadi nggak perlu nunggu hasil akhirnya, tinggal dibaca aja port apa aja yang sudah ketemu di situ. Oke, kita tunggu di sini. Masih nggak terlalu lama karena kita sudah setel min rate jadi 10.000. Dan kita dapat port awal di port 22, port 53, sama port 8080 ya. 8080 itu biasanya pengganti untuk port dasar 80. Di sini kita dapat 809. Kita ini karena waktu pengerjakan ini nanti kita dapatnya cuma ada 4 port ini, jadi langsung aja Ctrl Shift T, bikin tab baru aja, sudo nmap -p port 22, port 53 DNS, port 8009 AJP. Itu nanti lihat kita paste scv baru -pv ya, -n scans nmap tcp script ya. Jadi kita ngejalanin script dasar di st, baru kita pakai sv untuk versionnya, -pv untuk verbose. Dan ini port yang mau kita enumerate ada 4 aja. Klik enter, password. Nah, ini kita cuma dapat port ini ya.
port 22 SSH, 53 domain, 809 AJP 13, 8080 ATP proxy. Karena HTTP-nya di port 80, kita pakai webnya itu harus masukin port number-nya juga. Web IP address port 8080 -v untuk verbose, baru kita arahkan hasilnya ke web init untuk inisial. Jadi initial scan. Kenapa ini? Map. Oh, belum. Aku lupa ini IP address-nya, sering lupa. Nah, itu baru bisa. Ini web kita cat web init ya. Jadi ini dia pakai Apache Tomcat di port 8080-nya, tapi kalau kita cek 8009 dia juga ada websitenya. Lupa salah. Oh, itu aja. Sekarang kita jalan Nikto dash h untuk hostnya, yang port 8080. Orang mau pakai dash capital C untuk biar dia ngecek semua CGI-nya, CGI dashbin-nya dicek semua, siapa tahu ada. Oke, itu sudah selesai. Yang satunya scan Nikto init.txt. Oke, kita baca dulu hasil map di sini. Biar lebih gampang navigasinya. Mana scans map PCP script, kita baca 82 ada SSH ski 53, ini nggak penting. Dan di sini kita lihat di AJP 13 teman-teman kita dapat AJP methodenya get head post options. Di sini kita lihat 8080 ATP title Apache Tomcat 9003. Dan kalau kita dapat, biasakan caranya kalau ngejar CTF itu, kalau kita dapat version number langsung cek di Google. Kalau dapat version number langsung cek di Google, kita Ctrl V, baru ditambahin exploit Apache Tomcat 9.0.30 exploit. Nah, kita dapat di sini Apache Tomcat AJP Ghostcat file read dash source inclusion. Di exploit di biada, dan kalau di exploit di biada berarti di search point itu juga ada. Dan kita sekarang langsung ke search point ya. Selanjutnya for X kita pakai search point karena sudah enumerasi awalnya sudah selesai. Kita search point, cari vulnerability Ghostcat. Oke, ini Nikto. Kalau HTTP methods-nya ini put delete options. Berarti nggak ada robots.txt. Nah, ini kita sudah dapat. Ada yang untuk bisa dipakai Python, ada yang pakai Metasploit. Kita mau pakai Python-nya aja. Pakai Python, exploit. Kita dash m untuk mirror, copy di sini. Kita Ctrl Shift, Ctrl C, Ctrl Shift V. Copy di sini, ls switch mode. Oke, Python 3 48 13. Oke, kita lihat ini ada apa aja penggunaannya. Cara penggunaannya itu berdasarkan argumentsnya, target itu harus ada. Kita tetapin portnya, defaultnya 8009. Filenya, file path-nya, defaultnya webinf. Kita pakai aja defaultnya. Oke, Python 3 48. Dan dia nggak mau apa mungkin masalah versi ini. Iya, masalah versinya. Dan kita di sini dapat username yang nggak bisa aku sebut karena alasan yang jelas, sama password credentials-nya. Kita Ctrl C aja karena ini kayaknya ada port 82, berarti kita bisa tes di SSH
switch, baru masukin username-nya yang sangat tidak ramah. Switch, yes, kita copy tadi passwordnya sudah, enter. Nah, kita masuk di sini. Pertama-tama itu biasakan ls-la, kita lihat di situ, kita cat, siapa tahu ada cron tab-nya, cron tab. Oke, nggak ada di situ, itu root, cron tab-l, no cron tab for Skyduck. Kita lihat find, ini nomor versi awal, manual aja, bisa juga pakai linpiece, cuman ini nggak terlalu perlu, cuman bikin lama nanti. Type f error. Nah, jadi cek cron tab, cek set UID-nya ada binary apa aja, siapa tahu ada bisa exploit. Ini semua nggak ada. Oke, karena kita ada di sudo-l juga nggak bisa. Oke, sorry user Skyduck may not run sudo on Ubuntu. Kita cek di ls-la, kita lihat ada kredensial ya, kredensial.pgp sama tryhackme.asc file di sini ya. Oke, sekarang kita harus cari tahu ini apa aja yang bisa kita pakai. Kalau kita dapat PGP, spoiler dikit, kalau kita ketemu file PGP sama ASC itu biasanya kita bisa ambil apa ya, semacam kredensial dalamnya. Jadi kita bisa crack pakai John. So, if I, misalkan kalau ngerjakan challenge track mini harus sering Google find PGP and file, decrypt PGP file using SSH key. Nah, kita klik aja situ. Di caranya kita nano aja, kita pakai JPG, import .c, import tuh, terus ini caranya untuk cara nge-decrypt file PGP. Pertama kita harus import key-nya pakai JPG -import key-nya itu tadi kita tryhackme.asc, kita decrypt the filenya JPG -decrypt file.pgp. Kalau tadi kita sudah import, kita JPG decrypt, tadi namanya credential.pgp, tapi dia ada passphrase-nya. Nah, di sini kalau kita diminta passphrase kita harus pakai John, tapi di sini karena nggak ada John, kita copy aja. Oke, nggak ada, Shift T, copy dulu, kita pakai SCP itu untuk copy file dari target ke user kita ya. Di home itu tadi tryhackme me.asc, kita mau copy di sini juga, copy passwordnya dulu, tadi ada di atas. Kita enter CV, copy di sini, kita ls, dan kita sudah dapat situ, kita pakai John ya. Pakai John, pertama itu pakai JPG to John dulu untuk biar dia bisa di crack. Kalau kamu nggak punya JPG to John, jalanin aja dulu which JPG to John, siapa tahu kamu belum punya, dan kalau kamu belum punya cari di GitHub, itu nanti ada. Oke, JPG to John, tryhackme.asc, kita direct outputnya ke hash. Oke, ls, jalanin John, this is format sama dengan JPG, worklistnya pakai RockU. Kalau untuk challenge dari tryhackme, hack the box atau hack Pfizer, coba RockU dulu.
user share list oke, jangan ada spasi di situ, baru kita pakai hash. Dan ini karena aku sudah pernah kerjakan, dia lebih cepat. Tapi kalau kamu belum pernah menyelesaikan ini, dia agak lebih lama ya. Jadi langsung aja cat hash, sudah ada cat hash, pakai John show hash. Dan kita sudah dapat ini passphrase-nya untuk decrypt file GPG tadi. Oke, GPG sudah decrypt, credential.pgp, masukin passphrase-nya tadi, enter, dan kita dapat kredensial lagi untuk user Merlin. Baru ini passwordnya. Karena kita sudah masuk di sini, kita nggak perlu pakai SSH lagi ya. Kita langsung aja pakai su untuk switch user Merlin. Shift V, kita sudah jadi Merlin. Kita pakai ls, pakai sudo -l. Kita ada bisa pakai user bin zip ya. User bin zip. Sebentar aku cari di GTFO bins, tapi kita lihat lagi cron tab -l nggak ada. Situ find perm sama s no nggak ada perubahan di situ, berarti kita pakai sudo -l aja. Kita bisa ngejalanin binary zip sebagai root. Oke, jadi kita cek aja di sini di lokalku, dan kalau kamu belum punya GTFO lookup, cari di GitHub biar lebih gampang gitu untuk nyari GTFO binsnya. Bin search C untuk kategorinya sudo, kita pakai binarinya zip. Oke, berarti ini caranya kita bikin file make temp, baru kita pakai sudo zip ya. Sudo zip, kita masukin variable file baru yang tadi kita bikin, baru kita masukin file yang memang ada di website target itu, kita pakai -t untuk ngeceknya, baru kita pakai -tt untuk masukin perintah ya. Kalau itu kurang jelas, jalanin aja zip this is help, nanti di situ ada h2 tuh, Ctrl Shift F, cari di situ -t ini. Use command instead of unzip -tt key to test archive on Unix. To use unzip in current could use zip archive. Zip archive-nya file 1, file 2, -t, baru -tt. Test complete archive with unzip before updating archive. Jalanin perintah dipakai unzip. Jadi kita pakai sudo supaya dia jalan sebagai root, sudo zip. Kita bikin tf, file tf sembarangan namanya, bisa tf, bisa jf, bisa ad f. Itu make temp untuk bikin file sementara pakai -u supaya dia cuma namanya aja. Itu enter, kita echo variable tf, cek, dan ini sudah jadi. Berarti saya bisa pakai sudo zip file sementara tadi. Baru file apa aja yang ada di situ, bisa etc password, bisa etc host, pokoknya kita punya akses untuk user kita punya akses di situ. Di sini aku contohin aja biar nggak hasil lihat bahwa nggak harus sama kayak di sini. Nggak harus kayak di GTFO binsnya sama etc host, bisa juga etc password, siapa tahu etc hostnya nggak ada. Etc password, baru -t untuk ngecek file tempnya, -tt untuk jalanin komennya, dan segitu kita bisa pakai sh untuk menjalanin shellnya, atau bisa pakai bash. Kalau mau pakai bash supaya lebih interaktif ya, kalau pakai bash bisa kita pakai tombol panah untuk kembali ke atas ke printer sebelumnya.
kita jalanin dan kita jadi root UMI root sudo shell, kita bisa jalanin semua perintah. Oke, karena tadi aku lupa ngambil file user.txt-nya, langsung aja di sini kita pakai find all find name user.txt //. Nah, itu sudah ada, kita dapat di sini. Shift C, cat itu flag user, dan sekarang kita karena kita sudah di root, langsung aja kalian find name root.txt /no. Dan di sini kita dapat cat root.txt. Kita langsung dapat 2 flag sekaligus. Dan kalau misalnya kalau untuk di level ini kan di GhostCat di sini kita dikasih tahu apa nama filenya yang mau kita cari, flagnya user.txt atau root.txt. Dan kalau misalnya dia nggak tahu, dia cuma bilang user flag atau root flag, misalnya root, kamu langsung aja untuk find itu perintahnya gini, find /name pakai r_o t itu pakai wildcard aja, type. Dan misalnya kalau dia nggak ada gini, ini aja type f ini. Jadi name-nya pokoknya semua file, tipe file ini yang ada dia string root di namanya, karena kadang flagnya itu dia nggak pakai txt, langsung gini kan, type f ada. Terus ada ini, sampai itu gagal sih, atau bisa harus. Oke, karena itu aku mau ngasih tapi gagal, cukup di sini aja. Untuk level Tom Ghost kayaknya ini levelnya cukup mudah. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Baru-baru ini ada tambahan 150 lebih subscriber baru dari terakhir kali aku upload. Terima kasih untuk itu, dan juga terima kasih untuk yang sudah nge-share, dan juga terima kasih untuk sudah nge-like. Dan sebelum aku akhirin, aku cuma mau bilang bahwa video-videoku ini cuma untuk tujuannya edukasi. Jadi aku nggak mendukung kegiatan apapun yang melanggar hukum ataupun melanggar hak cipta pihak manapun. Aku cuma mau ngebagiin prosesku untuk menyelesaikan channel hacking dari internet. Kayak setiap kali aku bilang di awal video-videoku. Jadi aku nggak ngebikin tutorial nge-crack ya. Itu aku bukan bikin itu. Aku ethical hacking. Di ethical ya, ethical. Ada etikanya. Dan nge-hack website, nge-crack itu nggak etika. Kalau aku bilangnya. Oke. Dan terakhir kali ini cuma disclaimer, walaupun agak terlambat harusnya di awal video. Video-video ini cuma untuk edukasi, tolong YouTube jangan di take down lagi ya. Terima kasih untuk itu, dan maaf kalau penjelasanku agak ribet atau mungkin sudah dipahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.